Nah, gue lihat tuh temen gue tuh yang guru silat ini, dia tuh jalan kayak cepet gitu ya, lah ke atas nyusul gue tuh sambil nyeret bang. Jadi bakar rokok itu rokok jatuh bang, cuk, gue ambil lagi kan, jadi rokok jatuh mulu nih, saking gemeteran ya. Ya tuh. Nah di tangannya itu ada rambut. Oh, ada yang nyangkut lah gitu. Nah, pikiran gue jadi macam-macam gitu. Gue bilang, bro, tangan lo ada rambut bro. Terus dia gemeteran gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue Epe di Anomali. Oke, teman-teman, malam ini gue mau bercerita ya, kelanjutan kisah gue yang minggu lalu. Oke, di sini gue nggak sendiri ya, gue ditemani sama kawan gue dari Buser Adventure Official dengan Bang Rama ya. Iya. Siap. Tapi sebelum gue cerita lebih lanjut, gue mau nyampein sesuatu bahwa kami tim di Anomali kita untuk bereksplorasi di dunia maya dan sosial media, kita pakai jaringan internet Ulisnet ya, dari PT Ulisnet Media Solusindo yang jangkauannya ini meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi teman-teman kalau domisilinya di sekitar Jawa Barat, untuk kemudahan bereksperimen gitu ya di sosial media, pakai Ulisnet. Karena kami tim dan kru dari Anomali, kita udah coba, itu kenceng banget teman-teman ya. Oke, balik ke pembahasan, mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, boleh. Ya, abang, ya, siapa bang? Rama dari Buser ADV Official. Sebenarnya udah kenal gitu ya, cuma ini doang. Oke bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Jadi sebenarnya abang ya siap punya ini apa ya? Punya cerita apa, pengalaman apa gitu bang? Iya, kemarin kan gue cerita ya tentang apa sih namanya peristiwa di Gede Pangrango gitu ya. Jadi gue ngadain satu pendakian. Nah di pendakian itu ternyata kita diteror sama satu sosok di sekitaran Rawadenok sampai ke alun-alun Surakencana. Nah di peristiwa itu ada salah satu peserta nih, namanya Yayan. Jadi dia ini kenalan baru dari sahabat gue ya. Jadi sahabat gue itu agak unik bang. Dia tuh guru silat ya, di salah satu perguruan. Gue gak perlu sebutin ya. Pokoknya gitulah. Dan di pendakian ini kan dia ngajak ceweknya tuh, yang tadi gue bilang Yayan gitu kan. Nah, ternyata selama pendakian itu kan, kalau biasanya ya gue ya kalau ngadain suatu pendakian tuh gue wawancara dulu nih dari masalah kondisi fisik gitu kan, terus jam terbang, atau yang lebih spesifik tadi masalah dia dapat atau tidak gitu. Dan sebenarnya itu nggak masalah ya. Kalau kan kadang-kadang kan orang berpikirnya kalau lu lagi gitu lagi dapat itu lu nggak boleh naik gunung gitu. Ya kebanyakan sih. Banyak seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya dia report ke gua, dia kasih tahu, dan kita bisa kita bisa prepare gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman di lapangan nih, kalau ada satu penyakit atau apa gitu, kita pakai sistem labeling bang. Jadi kalau misalnya dia traumatik di pendakian, kita biasa kasih label tuh oranye. Nah kalau dia yang terpapar masalah klinik gitu ya, yang dia punya wapak atau punya apa gitu. Jadi kita wawancara itu sampai sedalam itu gitu ya. Dan biasanya tuh gue labelin warna hitam. Nah sampai hal yang krusial itu yang buat cewek tadi ya, kalau misalnya dia lagi dalam kondisi halangan, kita nggak ada masalah gitu. Yang penting lu ngomong, nanti kita labelin tuh. Dan biasanya labelin warna hijau. Nah tapi di kondisi ini si teman gue guru silat ini nggak mau ngasih tahu nih kalau bawa teman cewek yang diajak sama dia itu lagi dapet gitu. Nutupin karena dia pikir kalau misalnya dia cerita sama gue bakal ngelarang gitu kan. Nggak boleh lah. Nggak boleh gitu kan. Padahal di lapangan nggak seperti itu. Nah kita kecolongan di sana kan. Nah di peristiwa itu dari awal perjalanan di Rawadenok kita camp gitu ya, sampai ke alun-alun Surakencana gitu, Surakencana. Nah itu kita dihajar sama beberapa makhluk gitu ya. Sampai terakhir kita evakuasi itu dari Surakencana sampai ke Telaga Biru. Itu kan dia keluar masuk tuh bang.
Jadi apa sosoknya itu bolak-balik gitu ya. Ngikutin terus lah. Ikut gitu. terus. Nah, ternyata Bang, sampai di kampus nih, sampai di Jakarta ya, kita balikin dia ke rumah orang tuanya. Jadi ternyata 1 minggu setelah pulang dari pendakian itu, ini cewek ini apa ya, rada-rada error gitu loh. Aneh lah gitu. Aneh ya. Jadi ada laporan dari keluarganya, dia kadang-kadang ketawa sendiri, nangis gitu ya. Bahkan nggak tahu ya percaya atau nggak percaya gitu ya. Bahkan si keluarganya dibilang 1 bulan itu dia nggak dapet gitu. Jadi kita penasaran nih gitu kan, takutnya lu di gunung ngapain gitu kan. Iya. Kalau cewek nggak dapet kan berarti ada apa sih? Ada sesuatu lah. Sesuatu gitu ya. Ada sesuatu. Mungkin dia hamil atau apa gitu ya. Nah, kita sempat pikiran ke situ tuh. Kita sempat berpikiran ke sana, tapi ternyata begitu dicek lagi, ternyata bukan itu penyebabnya. Jadi ternyata sosok yang dari Rawadenok itu ngikutin dia. Oh, ikut dia. Dan akhirnya singkat cerita nih teman gue nih guru silat ini dia laporan ke gue baik lagi kampus. Dia bilang, "Pe, kita ada masalah gitu." Ternyata si Yayan ini dalam waktu 1 bulan itu dia kelakuannya tuh aneh-aneh, Nggak lazim lah pokoknya. nggak lazim gitu kan. Dan keluarganya ini datangin 1 orang pinter gitu untuk ngelihat ngebaca gitu. Iya. Nah, menurut laporan dari orang pinter ini, si Yayan itu ninggalin sesuatu di alun-alun Surya Kencana. Nah, si guru silat ini, temen gue ini, itu datang ke kampus gue tuh minta ke kita orang nih buat balik lagi ke sana. Kalau 1 orang tuh nyari yang ditinggal itu gitu. Makanya gue agak bete kan waktu itu kan. Ibaratnya kita ini apa kalau misalnya ada orang hilang di gunung, kita turun gitu. Tapi kalau hal ini yang hilang gitu, itu di luar kemampuan kita gitu. Jadi gue sempat protes juga sama anak gitu kan. Begitu gue kasih tau kan anak, kita mesti balik ke sana. Misinya apa kata dia? Misinya kita nyari pembalut. Gue nyari pembalut. Nyari pembalut. Nah, terus anak protes pada tawa gitu, pada ngecengin gue lah gitu kan. Akhirnya dengan bersikeras nih si teman gue ini gitu kan. Bahkan dia bilang nanti berapa biayanya, berapa ongkosnya segala macam kita tanggung semua. Dia bilang. Nah, akhirnya gue ceritain ke anak-anak, coba anak nggak mau nih, nggak mau ngambil resiko gitu kan. Karena yang kita cari itu di luar nalar lah. Di luar nalar gitu kan. Akhirnya singkat cerita, cuma gue nih yang berangkat ke sana gitu. Oh, sendiri Pak? Bukan. Jadi gue ditemenin sama abangnya tuh cewek. Terus si guru silat ini sama yang orang pintar gitu ya. Oh, itu ikut juga. Itu, jadi bertiga. Nah, gua dipanggil lagi ke sana karena pada waktu itu kan gue yang lead di awal pendakian itu. Iya. Jadi situasi tempatnya itu terakhir dia kena itu yang kita diserang di atas puncak di atas alun-alun itu. Alun-alun. Ya, gue tahu tempatnya. Cuma untuk letak di mana titiknya itu, itu gue nggak tahu. Itu di luar kemampuan kan. Iya. Akhirnya singkat cerita kita balik lagi ke sana nih. Balik lagi terus kemudian di pos Rawadenok kawan gue ini sama si guru silat ini sama si gurunya yang orang pintar ini dia jalan tuh ke balik pos. Abang tahu ya pos Rawadenok 2 ya? Rawadenok gede ya? Kalau itu belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Udah pernah naik Gunung Gede kita, cuman belum pernah dengar Rawadenok. Mungkin jadi di Cibodas itu kan ada 5 ya, ada 5 tempat. Kita bilangnya 5 tempat areal yang kalau kita tuh di situ tuh buat kita itu fobia. Buat kami para tim di atas. Jadi kalau senior gua kalau lewat 5 tempat ini, kalau turun gunung ya, dia tuh lari Bang, nggak mau berhenti. Bahkan saking mungkin takutnya ya, itu jatuh sampai baret-baret gitu ya. Pokoknya langsung lanjut lagi gitu. Bangun lagi lari. Pokoknya mereka tuh nggak mau lama di sana gitu. Itu Rawadenok itu? Salah satunya itu Rawadenok 2. Jadi kalau dihitung dari bawah ini ada namanya Telaga Biru. Telaga Biru ya. Telaga Biru, terus masuk ke Rawa Gayonggong ya, yang konblok. Oh, itu yang konblok itu ya. Konblok itu Rawa Gayonggong. Dulu itu kan belum ada konblok nih. Oh, belum. Dulu itu masih zaman kita naik pada waktu Yayan kesurupan itu belum ada konblok tuh, masih alang-alang dia. Habis lewat itu baru masuk ke Panyencangan. Panyencangan itu pertigaan antara Ciberem ke arah puncak. Oh, yang perlahan bulan 2 itu. Nah, kalau kami nih para tim
di Mapala ya. Kalau Pangencangan itu kita bilangnya itu tempat netral. Netral. Jadi segala macam bentuk apa ya, kesurupan atau apa gitu, kita akan tarik ke Pangencangan karena di situ semua tuh hilang gitu Bang. Gua nggak tahu ya, nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Makanya kita kepikiran kalau kesurupan di atas, di Kanang Badak atau apa, kita target utama tarik itu ke Pangencangan dulu. Nah dari Pangencangan baru ada 2 tempat lagi yang kita mesti lewatin nih. Yang tadi yang Rawa Gayonggong, yang terakhir itu Telaga Biru. Nah tempatnya itu kan tadi aku bilang ada 5 ya. Nah, pertama Telaga Biru, kemudian Rawa Gayonggong. Nah di Pangencangan itu areal netral ya. Berarti masuk ke 3 itu di Denok 2, Rawa Denok 2. Jadi Rawa Denok 2 posnya ada 2 kan, Rawa Denok 1, Rawa Denok 2. Nah yang kedua, yang berikutnya Batu Kukus 1, Batu Kukus 2. Batu Kukus. Bawa Batu Kukus. Nah, jadi 4 itu satu pos yang areal sakral gitu, yang tadi Rawa Denok 2. Nah setelah Batu Kukus 2 ini masuk ke pos air panas. Ya. Nah ini areal sakral yang ketiga nih, kalau dihitung dari keempat. Kalau dihitung dari bawah kan, tadi Telaga Biru, terus Rawa Denok 2, Telaga Biru, Rawa Gayonggong, terus Rawa Denok 2, terus masuk ke air panas 1. Nah itu yang apa sih biasanya kalau serang-serangannya lebih dahsyat di situ ya. Nah terakhir klimaksnya itu di Kanang Badak Bang. Kanang Badak. Nah dan ujungnya dari penguasa itu semua, ini lagi-lagi bukan menurut gue pribadi ya. Jadi teman-teman percaya atau enggak gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman juga ya. Kita ngalamin semacam fobia di pos-pos itu. Kalau Cibodas ya, jalur Cibodas. Kalau di jalur yang sebelahnya kan nanti ada lagi itu. Nah terakhir itu di Gunung Gemuruh Bang. Gunung Gemuruh? Ya di Surakencana, lewat mata air. Lewat mata air itu nanti kan ada kayak bukit. Nah itu namanya Gunung Gemuruh. Nah Gunung Gemuruh kalau misalnya di market Gunung Gede itu kan Gunung Purba. Nah segala macam yang hal-hal yang klinik-klinik yang mistis itu sumbernya dari sana semua gitu. Kita cuma paham bahwa selama kita ngadain suatu kegiatan, apakah itu pendakian massal atau pelatihan atau apa gitu, kita beberapa kali kena serang di tempat-tempat itu. Di situ. Nah cerita yang tadi gue sampein ini kan yang part yang kemarin ya. Nah, jadi terakhir tadi gue cerita bahwa setelah turun dari peristiwa itu ya, si Yayan ini ternyata masih nggak aman gitu, masih diganggu kan? Masih diganggu belum netral lah gitu. Terus guru silat ini datang ke kampus minta gue baik lagi. Nah singkat cerita tuh gue baik lagi akhirnya kan. Gua, abangnya si Yayan, kemudian sama guru silat tadi, temen gue ini, sama terakhir gue. Nah singkat cerita begitu kita naik gitu, ketemu nih, pembalutnya ketemu Bang. Ketemu. Gue nggak tahu metodenya apa ya. Kalau kita bilang itu metode sarkun ya. Sarkun apa tuh? Kalau misalnya di Mapala kan ada sar darat gitu ya, search and rescue gitu ya, untuk mencari korban hilang. Tapi kalau untuk masalah yang klinik itu bahasanya sarkun Bang, sardukun Bang. Berarti singkatan doang itu ya? Singkatan doang. Jadi metodenya dia nggak pakai peta kompas segala macam kan. Dia metodenya pakai kayak naluri gitu kan. Nah kita ketemu tuh, ternyata ketemunya itu di sepanjang di sepanjang mata air di bagian paling ujung di Surakencana. Tapi mereka ritual dulu nih, ritualnya. Tapi gua nggak paham ya, di situ gua nggak masuk ke ranah sana ya. Jadi kan singkat cerita kita naik nih, pembalut itu akhirnya ketemu ya. Ketemu, kelar nih, misi gua kelar gitu kan. Walaupun masih banyak pertanyaan di kepala gua gitu kan. Kenapa gitu. Terus hubungannya apa sama pembalut ini? Selama ini kan gue pahamnya itu bukan satu serangan yang krusial gitu. Tapi kalau kita bicara masalah kotor atau enggaknya, gue sih kalau misalnya gue ngobrol sama anak gitu, harusnya dibersihin dulu. Selama kita naik, kalau ada yang pun itu bersih, rapi gitu. Nah jangan ini berantakan lah. Infonya dari si guru silat ini, terakhir itu dia tuh ngajak si Yayan itu waktu di Eskan ya, waktu di Gunung Gemuruh ya. Nah, itu ngajak Yayan tuh keluar. Nah gue nggak tahu ya, apa mungkin di situ kali dia waktu buangnya ya. Karena begitu balik lagi mukanya udah mulai berubah tuh. Udah beda lah. Udah beda, walaupun waktu di bawah tuh udah beda gitu ya. Tapi lebih parahnya itu waktu di atas. Karena di atas itu serangannya tuh bener ini ya, sampai tenda gue tuh dipatahin 4 penjuru. Patah ya, tak gitu kan. Terus katanya ada yang tawaf juga muter-muter di sekeliling tenda. Ini
Gue sampai merinding di mana. Terus udah gitu, gue sempat ya sempat apa sih? Sempat bukan dialog ya bahasanya. Ibaratnya gue kalau abang gue kalau cerita ya, kalau di tempat-tempat seperti itu, lu jangan bedain sama lu bertamu di tempat kita, tempat kumpulan anak gitu ya. Yeah. Abang gue lah gitu. Iya, abang gue STM ya. Ibaratnya kalau lu ada masalah di sana, ajaklah ngobrol gitu. Ajak ngobrol, ajak diplomasi. Nah gue nggak paham nih maksudnya seperti apa gitu. Yeah. Terus sempat gue tanya sama abang gue kan, maksudnya gimana, caranya gimana gitu. Gue nggak paham. Ya lu kalau misalnya ngobrol, lu ngapain? Tawarin rokok, tawarin kopi gitu kan. Semua masalah selesai gitu. Nah akhirnya di waktu itu ya gue coba kan, gue bikin kopi nih. Terus gue balik ke belakang tenda ya, waktu masalah tenda gue dipatahin itu, terus si Yayan tuh nangis ngejerit gitu kan, berontak bahkan mau lari keluar, tadi pegangin tuh anak. Akhirnya gue bawa kopi ke balik tenda nih. Nah gelas kopi gue tuh bergetar bang, trek gitu kan, terus gue bakarin rokok Samsu ya, gue bakar, gue taruh nih di atasnya, di atas gelas itu. Iya, jadi rokok Samsu itu, pertama gue bakar rokok jarcok. Jarum coklat. Ya gue bawanya jarum coklat ya. Gue bakar jarum coklat itu, mati nih. Gue bakar lagi sampai 3 kali itu mati terus kan. Akhirnya gue pikir dia nggak suka nih. Nah, gue bilang sama anak nih, ada yang bawa Samsu nggak? Gue iseng ya. Ternyata ada yang bawa Samsu nih. Akhirnya gue minta sebatang Samsu itu gue bakar, gue taruh di sini di atas gelas. Terus langsung cepet baranya. Langsung habis aja gitu. Gue kaget dong ya. Takjub ya. Karena baru pertama kali gue ngalamin gitu kan. Akhirnya sempet gue diam gitu. Gue liatin aja, ada kali beberapa lama ya gue takjub ya. Berarti gelasnya bergetar bang, pecah, trak. Gue kesel ya. Gue balik lagi ke tenda, gue minta sama temen gue bikinin energian, tapi pakai gelas plastik dulu. Akhirnya gue bikin lagi tuh, gue taruh lagi di belakang tenda, gue bakar lagi rokok Samsu. Nah gelas ini bergetar lagi bang. Saking keselnya gue, iseng ya, gue bercandain kan, pecahin tuh gelas, bego juga nggak bakal pecah gue. Orang gelas plastik. Abang tanam gitu tuh ceritanya. Iya, gue gituin ya. Tapi gelas itu tetap goyang nih, trek, tiba-tiba kan kayak tumpah gitu ya, kayak ada yang nendang ya. Keluar lah gitu. Ya akhirnya gue kaget juga, takut juga kan. Gue sempet kaget, terus gue baca-baca gitu kan, bisanya gue gitu kan. Terus gue ngambil kerikil, gue timpuk. Terus tiba-tiba Yayan lari keluar nih. Akhirnya gue panik, gue mutusin untuk kita langsung turun aja deh. Langsung turun ke bawah aja. Turun ke bawah. Nah begitu turun ke bawah, itu kesurupan sepanjang jalur itu, keluar masuk sampai Telaga Biru yang tadi gue bilang. Nah akhirnya begitu kita bawa, akhirnya sampai yang tadi ya, yang sampai dia ternyata satu bulan itu dia kemasukan terus gitu kan. Ternyata gue balik lagi ke sana. Ternyata ada satu hal yang mesti dibawa pulang gitu kan. Yang ditinggal sama si Yayan itu. Nah setelah peristiwa itu kan si guru silat ini kan diblok ya sama keluarganya Yayan ya. Nggak boleh dia main lagi ke rumahnya gitu kan. Terus bahwa penyebab dari anaknya seperti itu adalah guru silat itu dan kawan-kawannya di kampus gitu. Jadi dicap jelek lah. Dicap jelek, termasuk gue juga kena gitu. Walaupun pada waktu kita balik lagi ngambil ke sana, mereka minta ditemenin sama gue ya, minta ditunjukin jalannya ya. Jadi mereka tuh kasih gue tuh 500.000 ya pada waktu itu ya. Diamplopin kita buat anak-anak ya. Cuma anak kan nggak ada yang ikut nih, yang ikut gue doang. Nah akhirnya jadi walaupun dia kesel karena dia butuh untuk supaya tuh balik ya, supaya normal lagi lah. Normal lagi, pembalutnya itu bisa dibawa turun ya. Bisa dibawa. Akhirnya mau nggak mau kan mereka ngajak gua. Nah setelah di blok itu, kawan gue ini kesel gitu kan, karena sebenarnya ya itu momen pertama kali dia sama ceweknya itu ke gunung. Oh pertama kali ya, setelah dia nembak, dia mau nunjukin bahwa dia itu anak gunung gitu. Oh bisa lah gitu. Ya, zaman itu seperti itu ya. biar kelihatan gitu. Tapi ekspektasinya ternyata nggak seperti itu kan. Ternyata diserang lah kita. Akhirnya mau nggak mau keluarganya ini mutusin supaya guru silat itu, kawan gue ini dan beberapa kawannya itu nggak boleh lagi berhubungan sama si cewek ini. Nah tapi si teman gue ini dia kesel gitu. Dia kesel, yang disalahin tuh harusnya kan dia mikir ya bahwa seandainya dia mau pada waktu mau bener kasih tahu ke gue gitu, kasih report lah. Nah gue bisa prepare nih kan. Harusnya dia mikirnya gitu kan. Jadi peristiwa itu tidak bakal terjadi kalau dia misalnya cerita terbuka lah dari awalnya gitu. Tapi dia justru keselnya sama si
kuntilanak ini bang. Jadi dia berpikir bahwa putusnya dia gitu kan dengan si cewek itu, ini penyebabnya bangsetnya katanya. Sama kuntilanak sana gitu ya. Akhirnya dia ketemu lagi gurunya. Singkat cerita dia ketemu lagi gurunya, dia ngobrol sama gurunya tuh. Nah, dia ada dendam apa segala macam kan. Nah udah gitu, sebelum peristiwa terjadi ya, kan gue sempat ke abang gue nih. Jadi gue sedikit cerita tentang abang gue ya. Abang gue itu suka sama hal yang klinik bang. Oh, yang agak bisnis lah gitu. Bisnis ya. Jadi kalau misalnya kita nongkrong nih, kalau gue pribadi nongkrong sama anak-anak gitu kan, paling nggak jauh ya. Kita main remi atau apa gitu ya, gaplay gitu. Gaplay ya. Kalau abang gue ini berkumpul sama teman-temannya nggak begitu. Jadi suatu ketika sebelum si guru silat ini ngajak gue balik lagi ke sana, gue kan penasaran nih sama peristiwa yang terjadi di gede itu ya. Akhirnya gue ke abang gue ceritain, gue bilang, kemarin gue naik gunung ini gue diserang gitu, dari atas sampai bawah. Nah itu gue dimaki-maki sama abang gue, lu ya lagian udah dibilang gitu, kalau di gunung tuh mesti begini, mesti begitu gitu. Bandilnya gue tuh gue nggak percaya hal gitu ya. Zaman waktu itu buat gue tuh tabu gitu. Nah begitu gue datang ke abang gue, ternyata mereka pada nongkrong nih. Jadi ada 7 orang nih bang. Lu tahu apa yang dilakukan sama mereka? Jadi tongkrongan mereka tuh apa, manggil-manggil sesuatu bang. Oh, kayak punya punya paguyuban begitu lah. Paguyuban gitu. Jadi ada satu temannya itu tiba-tiba dia manggil pitung gitu ya. Manggil pitung, masukin ke badan dia, terus dia silat pitung gitu. Terus ada lagi satu lagi dia manggil kuntilanak di pohon pisang, terus dia tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, gue ngeliat kayak gitu kan kayak lucu ya, kayak acting ya. Kayak aneh lah gitu, kayak aneh gitu gak percaya lah gitu. Asli gue gak percaya pada waktu itu kan. Makanya gue ceng-cengin kan. Lu mah acting doang lu, gue bilang. Akhirnya gue tantangin, ya udah. Kemarin gue diserang nih, gue cerita sama bang gue kan, dari atas sampai bawah. Gue pengen lu datengin sosok yang paling hebat di sono, biar gue bisa tanya-tanya. Nah, tiba-tiba sama temennya abang gue, yang disuruh abang gue kan, udah lu aja, adek lu nih yang nanya katanya. Nah, akhirnya abang gue mulai nih. Jadi tiba-tiba dia keluarin, ini gue baru lihat juga deh, koleksi dia ya. Hari itu gue baru lihat koleksi dia tuh banyak ya. Jadi dikeluarin tuh apa sih, kayak rantai, tapi ada caling-calingnya. Apa sih bahasanya deh? Rantai babi apa ya? Rantai babi ya. Sering disebut rantai babi. Ya. Cuman gue juga belum pernah lihat sih aslinya kayak gimana gitu. Nah, itu gue baru kali itu gue lihat ya, dia keluarin. Ternyata koleksinya nggak cuma itu, dia punya tali pocong perawan, dia punya bambu petung. Gue bilang, waduh ini udah kacau nih. Gue udah ada di lingkungan yang kacau gue bilang kan. Waktu itu jam 1:30 lagi ya. Nah begitu ritual itu, gue minta kalau lu hebat, lu jago gitu kan, coba datengin yang paling hebat di sono. Terus tiba-tiba caling gapi itu dikeluarin sama bang gue, terus dicium sama dia, tiba-tiba rahangnya maju bang. Jadi gue nggak tahu ya, gue waktu itu emang masih ini ya, masih nggak percaya. Tapi kalau gue lihat, lu pernah nonton film ini nggak, Man Animal gitu? Iya. Minimal tuh yang kata apa sih, tiba-tiba dia berubah jadi elang, jadi apa gitu. Nah, itu yang mirip-mirip kayak gitu loh. Nah yang gue nggak percaya itu yang tadi gue bilang, tiba-tiba rahangnya maju, dia bersedekap gini, terus dia ngeraung-raung, ngeraung-raung kayak macan gitu kan. Terus tiba-tiba dia bersila, terus pakai bahasa Sunda. Ayah apa sih gue lupa ya, ayah naon cu gitu kali ya. Gue bahasa Sunda ya. Mirip dukun lah gue. Waktu itu gue ketawa juga kan. Akhirnya gue bilang kan, apa sih sama teman-teman abang gue langsung diojok-ojokin kan. Udah lu nanya, katanya lu mau nanya gitu. Temannya abang gue ini sebenarnya bisikin, lu tau nggak itu yang datang siapa waktu dia? Itu macan hitam Surya Kencana. Gue bilang apaan sih nih gue? Gue masih konyol gitu ya. Masih konyol lah, nggak percaya lah gitu. Nah, begitu gue tanya sosok yang ganggu, nah, dia bilang gitu, yang ganggu itu jin buangan katanya. Jin buangan dari dukun-dukun yang ada di sekitaran pegunungan itu gitu ya. Gue nggak spesifik ya. Karena waktu itu dibahasnya bener spesifik ke lokasinya di mana gitu. Jelas detail itu. Jelas. Terus udah gitu bahwa kuntilanak sosok ini itu dipakai untuk nyerang. Tapi karena sudah tidak dipakai, waktu kerjanya sudah selesai gitu. Akhirnya dibuang lah sama yang punya itu di sekitaran Rawadenok. Bahasanya gitu kan. Terus yang sosok yang mau lompat ke Telaga Biru itu adalah ponakannya, umurnya udah 500 tahun gitu. Itu cantik, tapi mukanya rusak. Ngomongnya gitu deh gue. Iya, bahasa inilah, bahasa gitu. Bahasa Sunda lah ya.
Udah gitu ditambah dia ngegerem gitu kan, ngegerem terus gak lama badannya mental ke belakang bang. Apa sih? Kayak ada yang dirokin gitu ya. Gua nggak paham juga ya. Yang apa sih kalau energi lah, ya? Energi mungkin kali ya. Berada energi apa gimana gitu. Iya, setelah itu dijelasin kan sama abang gua bahwa energinya itu nggak kuat. Gua nggak kuat nahan energinya katanya kan. Itu bahasa-bahasa itu kan gua masih belum paham. Iya benar. Tiba-tiba karena dia nggak kuat, fisiknya dia mental ke belakang. Akhirnya gue pikirin tuh. Jadi fobia juga kan, gue kayak gue bilang salah gue, agak waktu nih, ngedon juga lah. Ngedon juga kan. Ini kalau gue naik lagi ke sana, pasti diciriin gitu kan. Karena abang gue bilang gitu kan, pada waktu dia masukin itu, dia bilang saya tahu kamu gitu, saya kenal kamu, hati-hati kamu kalau balik lagi. Abang gue ngomong kayak gitu ke gue nggak mungkin kan. Iya. Coba aja kalau dalam keadaan sadar gue tampol nih. Gitu. Karena emang lagi dimasukin lagi masukin gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah itu dia mental ke belakang nih. Nah besoknya tuh gue pikirin tuh di sekre juga gue pikirin, gue kalau gue ceritain ke anak-anak nih jadi fobia juga kan, nyebar gitu kan. Jadi takut juga kan. Akhirnya gue mau ceritain tuh. Nah kalau darurat tiba-tiba si guru silatnya telepon gue. Telepon ke apa sih? Dulu kan masih zamannya Ratelindo ya, telepon rumahan gitu ya. Iya. Nah di sekre itu kan gue punya telepon ya, punya telepon apa sih? Telepon sekre lah. Nah kebetulan teman-teman gue ini tahu nih kalau cara hubungin gue, lu kalau nggak mau ke kampus, telepon sekre aja gue bilang kan. Nah guru silatnya telepon ke sekre, lu mau temenin gue nggak? Gue bilang temenin kemana gitu? Gue mau balik lagi ke Gunung Gede kata dia kan. Terus gue tanya lu mau ngapain? Dibilang apa sih? Ada sesuatu yang mesti gue selesaiin di sana. Gue nggak pikir macam-macam ya. Akhirnya gue bilang ya udah pas nih. Kampus gue tuh jadi peserta buat acara kebut gunung. Nah suatu ketika Green Ranger kan ngadain acara kebut gunung tuh se-Nusantara ya. Nah gue kirim tuh beberapa tim, gue kirim 3 tim dari kampus ya. Nah gue kebagian jadi official. Nah di situ tugas official itu kan cuma bawain pembekalan mereka gitu. Jadi konsumsi lah. Konsumsi, gue bawa tenda buat di orang gitu kan. Jadi begitu di acara kebut gunung dia ngeres, gue udah safety nih. Siap. Tenda, logistik, kopi, gue udah safety gitu. Nah kebetulan teman-teman di Mapala itu nggak ada yang bisa gue ajak. Yang kedua, begitu ceritain di mana lokasi official itu ngecamp, itu kan mereka kasih tahu kan. Nanti official tuh ngecampnya di Surakencana, di Gunung Gemuruh. Kemudian di sekitaran Rawadeno ke atas gitu. Nah teman-teman ini paham nih. Pos-pos ini kan pos males gitu kan. Lu nungguin di sana males gitu kan. Akhirnya mereka nggak ada mau jalan. Akhirnya gue nih yang jalan nih. Gue bilang pas banget. Ada acara. Gue bilang ya udah kalau lu mau ikut bareng gue aja. Gue bilang. Nah singkat cerita akhirnya gue berdua nih. Si guru silat ini jadi tandeman gue di official. Barengan nih jadi berdua. Ya. Terus di jadwal itu kan mereka itu berangkat dari Gunung Putri ya. Satu tim ini yang peserta kebut gunung itu berangkat dari Gunung Putri, kemudian lintasannya langsung ke Surakencana, kemudian ke Pangrango, terus turun ke bawah. Nah gue cerita sama teman gue nih, jadi kita masih duluan nih, harus duluan sampai ke SK. Kalau di SK kita nggak dapet, kita langsung hajar ke Gunung Pangrango di alur-alur Mandalika. Lanjut langsung. Temen gue tanya berangkatnya kapan? Gue bilang malam ini juga berangkat, karena gue ngejar waktu. Pesertanya berangkat dari Gunung Putri, ya kan? Berarti kan mau nggak mau gue tuh pagi itu gue harus sudah stay di sana ya. Iya, udah ada lagi. Jadi mau nggak mau gue harus berangkat tuh malam. Nah begitu gue ceritain sama temen gue ini settingannya bahwa kita tuh berangkat selambat-lambatnya dari pintu gerbang Cibodas itu jam 8 malam habis Isya. Berarti lewat jalur Putri itu Bang? Ya enggak, gue lewat jalur gede, jalur Cibodas ya. Karena gue mau motong. Nah jadi begitu mereka sampai Gunung Putri sampai SK, gue udah sampai duluan gitu kan. Nah waktu yang tercepat kan dari Cibodas kan. Iya. Nah akhirnya begitu gue ceritain, gue berangkat habis Isya. Kita selambat-lambatnya berangkat dari pintu gerbang Cibodas itu habis Isya, buat kita ngejar camp di SK itu. Jam 5 pagi kita udah standby di sana. Udah rapi lah pokoknya. Udah rapi. Nah, temen gue semangat nih. Bagus lah. Jadi kalau gitu kan. Nah, singkat cerita kita jalan nih, kita motoran berdua. Jam 2 siang berangkat nih dari kampus. Gue jemput dia dulu ke Jelambar. Jadi guru silat ini tempatnya di Jelambar ya.
Terus udah gitu bareng kita sampai di posko Green Ranger itu jam 5 sore bang. 5 sore. Habis itu gue nge-report, gue laporan ya, gue tim official dari peserta gue. Lah gue masih berangkat duluan, gue minta akses masuk. Nah begitu gue dikasih, kita start tuh akhirnya jam berapa ya? Abis maghrib lah. Abis maghrib kita start dari pintu masuk Cibodas. Nah jalan tuh, jalan sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 8an ya. Di Telaga Biru kan dia izin kita mau sholat dulu ya. Sholat isya sama maghrib dijadiin satu kan. Iya. Ini jamak ya. Iya. Nah di Telaga Biru ini udah mulai aneh nih bang. Jadi tiba-tiba nih temen gue nih yang guru silat ini ya, gue nggak mau sebut namanya ya. Iya. Gak apa-apa. Ya. Jadi tiba-tiba dia ke Telaga Biru, terus dia muterin. Gue ngeliatnya udah rada-rada aneh ya. Janggal lah pokoknya. Janggal ya. Gue udah bilang, bro kita nih gue nih dikejar target, gue bilang kan, gue harus sampai di alun-alun SK itu paling nggak jam 2 jam 3an gue harus standby, karena jam 5 pun mereka akan datang. Nah itu gue tungguin tuh lama banget ya, jadi kayak ritual bang. Jadi dia ke ujung tuh, Telaga Biru kan muter tuh, muter gitu kan. Nah di ujung itu kan ada kayak apa sih ikan-ikan yang besar itu kan bagian ujungnya. Pokoknya kalau gue tanya, lu ngapain ke situ? Dibilangnya gue mau ngeliat ikan yang gede. Tadi itu gue tungguin, sono bolak-balik. Terus kayak apa sih? Kayak duduk, kayak nancepin sesuatu. Gue nggak tahu ya bu, apa yang diperbuat sama dia, gue masih nggak paham pada waktu itu ya. Yang gue tahu dia nancepin ranting ke pinggiran danau. Nah, dia balik lagi tuh. Terus gue di kepala gue pikiran, wah ini jangan-jangan apa sih mulai apa sih mulai ada interaksi sama yang tadi yang 500 tahun itu ya, yang dibilang ponakannya Jelana kan. Terus sempat kepikiran tuh. Nah dari situ gue ngeliatnya, gue udah mulai halu nih bang. Mulai ngaco lah. Mulai ngaco gitu. Jadi gue jalan tuh gue ngeliat kayak apa ya, ngeliat kayak ranting apa di atas pohon itu udah kayak ular gitu. Jadi saking kepikirannya gitu. Jadi fobia lah. Jadi fobia kan. Gue ngeliat pohon tuh goyang-goyang, anjir gue pocong. Gue bilang halu nih, udah mulai halu. Gue bilang sama teman gue, bro, lu nggak ngapa-ngapain kan? Karena gue udah halu nih. Terus tiba-tiba si guru silat bilang, lu nggak halu, Gus, lu nggak? Dia manggil gue Gus ya. Jadi kalau di tongkrongan gue manggilnya bukan Epe ya, manggilnya Gus gitu. Dia bilang, lu nggak halu Gus. Ini udah mulai kata dia. Gue udah bilang, akhirnya gue diam, gue bakar rokok kan. Anjir, ini mulai apa nih? Gitu. Akhirnya begitu jalan nih, sampai di yang Gayonggong itu, yang apa sih, yang gue bilang rawa-rawa. Kalau sekarang kan udah konblok. Oh iya, udah di konblok. Udah konblok. Nah, waktu itu kan masih rawa-rawa tuh, masih alang-alang tinggi-tinggi kan. Sudah gitu kita ngelewati jalur air. Iya. Jadi di situ tuh kalau nggak hujan atau nggak hujan, itu selalu banjir gitu. Ada aja lah. Nah, jadi kalau kita lewat jalur Rawa Gayonggong pada waktu itu jalur air. Jadi lu kayak jalan di sungai bang. Nah begitu gue lewat situ, makanya lagi-lagi gue bilang ya, bro gue halu. Depan gue tuh ada kumbang ada kumbang hitam. Selama ini gue nemuin kumbang hitam itu nggak di jalur itu, tapi di jalur sebelah. Kita kalau buka jalur ketemu macan kumbang itu jalur sebelah. Dan ini macan kumbang beneran. Terus kawan ini nanya, apa sih bentuknya kayak apa? Dia bilang. Gue bilang bentuknya hitam gede, tapi dia nggak di ranting pohon gitu. Gue halu bro, ini gimana gitu. Akhirnya teman gue bilang kan, udah jalan terus, jangan dipikirin gitu. Ya, biarin aja lah gitu. Biarin aja. Jadi yang gue lihat itu macan kumbang itu di atas daun bang. Oh udah dia di atas daun? Iya, di atas daun begini ngumpul. Makanya teman gue bilang, jangan dilihat, udah lurus aja. Akhirnya gue keluarin kan topi rimba gue kan, gue pakai, gue begini gue jalan. Biar kelihatan lah pokoknya kan. Iya gue jalan, gue nyantur begini gue. Gue bilang gue halu. Jadi kepikiran gue tuh apa ya? Kalau di gunung kan, kalau kita dalam keadaan capek, apalagi kalau naik gunung malam ya, itu kan kita rebutan oksigen bang. Nah, begitu kita oksigen tinggal naik, jadi apa yang kita lihat ini memvisualisasi ketakutan kita gitu. Jadi di MAPA itu materi itu diajarkan gitu ya. Jadi itu bukan lu ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gitu, tapi lu suges. Karena oksigen tuh nggak naik ke otak. Satu kecapean juga. Apalagi lu jalan malam gitu, rebutan oksigen. Nah, gue mikirnya kayak gitu kan. Tapi si guru silat ini ngomongnya beda gitu. Dia bilang itu siluman. Udah lu jalan terus.
Ya udah, akhirnya mau nggak mau ya gue jalan aja gitu kan. Tapi di pikiran gue pada waktu masih normal ya. Gue bilang gue capek nih, gue kena hipo nih. Akhirnya naik sampai Payancangan, alhamdulillah nggak kenapa-napa tuh. Nah yang gue pikirin, tiba-tiba gue nge-flashback nih kejadian peristiwa yang sebelumnya. Iya, yang udah terjadi lah. Bagaimana gue dihajar tuh di pos berikutnya. Jadi setelah Payancangan ini, itu kita ngelewatin satu pos pertama Rawadinok 1, ya, kedua Rawadinok 2. Nah begitu lewat pos Rawadinok 1, mulai di pintu apa sih, pintu masuknya kan kayak jalan setapak kecil gitu ya. Nah posnya udah kelihatan tuh, pos Rawadinok 2. Bahkan tulisannya kalau gue center kan kelihatan kan. Iya. Itu pikiran gue udah macam-macam ya. Udah aneh lah pokoknya. Udah aneh. Karena waktu di awal pendakian itu kan yang gue sempat diganggu juga, yang kuntilanak yang gue bercandain ya. Jadi waktu peristiwa sebelum diserangnya si Yayan di SK, itu di situ tim gue dulu yang diserang nih. Jadi gue kan bertiga nih. Gue bawa 2 tenda. Yang satu tenda itu guru silat sama si Yayan sama beberapa cewek, 2 orang gitu ya. Jadi berempat. Nah gue bertiga nih di tenda depannya. Nah situ kan kita kan bercandaan tuh, bercandaan ngaco lah. Bahkan kalau teman gue bilang, nanti kalau kita diganggu di sini gimana gitu. Gue bilang ganggu balik aja gitu. Ya pokoknya bercanda kayak biasanya lah kan. Kalau dia masuk kita perkosa aja rame-rame gitu. Nah akhirnya beneran diganggu kan. Cuma pada waktu itu ganggunya cuma tim kita doang. Waktu itu Yayan belum diganggu tuh. Belum. Ya. Nah gue kepikiran, gue flashback lagi kan. Gue pernah bercandaan konyol di sini sama anak nih. Udah gitu gue naik berdua doang sama dia. Nah, ini orang udah mulai ngaco-ngaco nih di Telaga Biru kan. Akhirnya udah sampai di Rawadinok gitu. Tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti. Terus gue udah mulai kesel kan, gue bilang bro ayo kita jalan, gue ditungguin. Lagi-lagi gue bilang kayak gitu kan. Maksud gue tuh gue juga gak mau lama-lama di sana gitu. Akhirnya di Rawadinok 2 itu kan ada WC bang, ada WC. Jadi WC toilet itu, WC di situ ya kalau misalnya diperbaruin ya, dibagusin, itu nggak pernah bener tuh. Jadi selama dibenerin, dirapiin, dikasih keramik, itu 1 bulan 3 bulan tuh rusak lagi. Hancur selalu lagi. Begitu ya, selalu hancur ya. Bahkan pada waktu itu malam itu atapnya itu udah rubuh. Nah si guru silat ini tiba-tiba berhenti, dia jalan pelan-pelan ke arah WC itu kan. Gue dalam hati, ini bocah mau ngapain gitu kan. Akhirnya gue teriakin kan, bro lu kalau mau kencing jangan macem-macem, jangan di sana gitu. Lu kencing bisa di mana aja, lu ngapain ke sana-sana gue bilang. Terus nih dia cuma balik ke gue tuh ngeliat, terus dia begitu. Udah lu diem aja, lu situ aja. Gue dulu gue bakal rokok, gue udah celingkuh kan. Udah bete kan. Nggak lama begitu dia masuk ke dalam situ ya, dia berhenti, senternya sama dia turun ke bawah, terus lagi-lagi gue teriakin kan, lu ngapain bro? Jadi mematung bang. Yang gue pikir tadi dia mau kencing, itu ternyata nggak kayak gitu ya. Jadi begitu dia jalan ke sana, terus tiba-tiba dia diem, nyantar ke bawah, lama gitu, ada kali beberapa menit ya. Terus gue teriakin kan, bro lu ngapain bro? Ayo cepetan bro. Gue udah nggak enak gitu. Nggak lama dia balik badan, jadi jalannya tuh apa ya, kayak ngengkang gitu bang. Ngengkang terus nyantar ke bawah, tangannya gemeteran. Pelan-pelan ke arah gue udah mulai pirasat gue udah mulai aneh ya. Akhirnya gue kayaknya udah siap-siap ini ya, siap jalan, siap kabur gitu, apa ya. Nah lama dari belakang dia tuh asli ya, gue lihat ya, ini beneran gue lihat jatuhnya. Dia udah mulai tegang ini. Jadi di belakangnya itu ada kayak bayangan ya, bayangan hitam kayak siluet gitu, itu gede ngelewatin dia. Lebih tinggi dari dia. Terus udah gitu kayak rambut panjang gitu. Itu udah turun ke bawah ya, merinding ya. Jadi dia jalan pelan-pelan sambil nunjuk hidung. Ngasih tahu gitu. Ngasih tahu. Nah begitu sampai, jadi kan ini toilet ya, ini pohon-pohon kiri kanan ya. Nah ini jalur setapak kecil. Nah depannya itu jalur yang menuju ke puncak. Nah gue di depan pos tuh, posnya sebelah sini nih. Jadi pos sebelah sini, depannya itu toilet. Nah gue duduk di situ kan. Terus yang tadi gue lihat, jadi begitu teman di jalan, terus gue lihat bayangan di belakang. Teman gue berhenti, kakinya itu kan ngengkang begini ya, sambil dia nyantar ke bawah ya. Nah bayangan itu tiba-tiba merangkak dari kolongnya bang.
Oh, dari kolong. Dari kolong ya, dari kolong. Terus dia kayak gini nih tangannya. Terus apa sih kepalanya tuh ke atas ngeliat temen gua. Terus rambutnya itu sampai jadi kayak rambut kayak apa sih ya? Lu pernah nonton film Kuntilanak 3 kalau? Iya, pernah. Iya benar. Kenapa gitu? Aduh. Pokoknya nah, begitu dia dari kolong gitu ya. Jadi kepalanya itu madep ke atas. Oh, langsung madep ke atas ya ke temen gua. Terus temen gua tiba-tiba tangannya gemeteran gitu kan. Apa ya? Tapi temen lu itu ngeliat, Bang? Temen gua ambil nunjuk gitu. Dia ngelihat gitu. Oh, iya. Dia cuma nggak bisa ngomong aja gitu ya? Ngomong, gitu. Ya mungkin takut juga mungkin. Gue juga takut dia. Waktu itu apa ya, kaki itu kayak nggak bisa gerak ya. Kaki itu kayak ditanam. Jadi sebenarnya gue udah siap lari nih. Gue udah feeling gue udah nggak enak kan. Karena kejadian yang malam yang pendakian sebelumnya yang gue diganggu kan. Tapi kaki ini berat bang. Jadi kayak nancep nih. Jadi gue pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu ngeliat sosoknya ini yang apa sih, kepalanya tuh kayak muter bang. Jadi kan gue pikir kan dia kan ngeliat ke bawah gini ya. Nah begitu gak lama dia muter ngeliat ke atas gitu, rambutnya kurai ke bawah. Gue tegang juga kan, gue senter gitu, mukanya kayak ada darah-darah gitu ya, berdarah gitu ya. Hancur apa ya? Hancur ya. Nah sama teman gue guru silat itu tiba-tiba sama dia diginin bang. Diginin, gue nggak tahu dia punya ilmu apa ya. Diginiin sama dia dak gitu kan. Jadi kepala itu kayak dipentokin ke bawah. Awalnya kan dia shaking nih, shaking kayak gitu kan. Gue nggak tahu ya dia dapat ilham dari mana gitu ya. Tiba-tiba sama dia dipentokin ke bawah, tek gitu kan. Nah gue spontan gue ambil kerikil ya, gue timpuk ya, gue timpuk, dar gitu kan. Gue lari, akhirnya mulai udah mulai enak kan nih kaki nih. Gitu gue jalan. Nah gue lihat tuh temen gue tuh yang guru silat ini, dia tuh jalan kayak cepet gitu ya, lah ke atas nyusul gue tuh sambil nyeret bang, sambil nyeret truk gitu kan. Kalau kita lari terus sampai atas, nah, sampai di Batu Kukus kan capek gitu ya. Gue istirahat ya, ngos-ngosan gitu kan, gue bakar rokok. Terus gue bilang sama dia, bro, lo anjing gue ngapain gue bilang. Terus apa ya, gak lama tuh dia duduk di samping gua, kita masih shaking nih. Jadi bakar rokok itu, rokok jatuh bang, cuk, gua ambil lagi kan, jadi rokok jatuh mulu nih, saking gemeteran ya. Tuh. Nah udah gitu, si guru silat ini begitu duduk kayak di samping gua, dibakar rokok juga, rokok jatuh juga kan. Nah gua lihat, kan dia bakar rokok gini, nah di tangannya itu ada rambut. Oh, ada yang nyangkut lah gitu. Nah pikiran gua jadi macam-macam gitu. Gua bilang, bro, tangan lo ada rambut bro. Terus dia gemeteran gitu, dia ngambil tasnya, bahkan dia sempat nyuruh gue ya, ambilin sesuatu di tas gue yang bentuknya kayak botol, dia bilang. Gue buka tasnya, jadi emang kayak ada botol gitu. Nah gue ambil tuh botolnya tuh. Jadi begitu dia ambil botolnya, yang di tangannya dia nih, yang rambut itu dimasuk-masukin. Pikiran lu pasti sama kayak gue waktu itu ya. Banyak berarti itu, Pak. Jadi ternyata dia cerita ya, begitu dia pentokin ke bawah, saking gue dendam, dibilang kan, gue dendam banget sama tuh sosok ya. Jadi gue beraniin diri buat narik gitu, akhirnya kecabut beberapa rambutnya. Nah rambutnya itu akhirnya dimasukin ke botol. Nah ini nanti gue bawa sama guru gue udah kesel ya di situ ya. Wah aneh lo ya. Gue tahu gitu gue nggak ngajak dia. Gue bilang misi gue di sana tuh official. Lu misi lu ngapain gitu. Akhirnya dia cerita, gue dendam. Jadi semenjak kejadian itu, gue belajar lagi sama guru gue. Kata guru gue tuh, gue mesti ngambil beberapa nangkep tuh sosok. Terus yang lebih konyol lagi katanya tuh sosok mau dimasukin dalam botol. Terus dikasih ke gurunya, biar nanti ke setiap pendaki yang lewat situ tuh nggak akan diganggu lagi sama sosok itu. Tapi kan konyol ya. Iya. Karena itu ya bisa dibilang beresiko tinggi lah. Ya pokoknya kalau gitu orang awam kita kayak kita gini. Akhirnya gue bilang sama dia, kalau gue tahu lu kayak gini, gue nggak bakal ngajak lu. Akhirnya balik lagi ke gue, kalau gue ceritain, lu nggak bakal ngajak gue Gus. Akhirnya salah-salah tuh. Nah begitu nggak lama kan, waktu itu gue takut gimana ya?
Yang gue pikirin itu sosok kan berarti kan kebawa sama dia tuh, Bang. Gue nggak tahu ya apakah ke bawah satu full semua gitu ya. Apa cuma tanda doang gitu? Ya, cuma begitu gue ngelihat dia gemeteran, tangannya itu yang tiba-tiba ada beberapa rambut di tangannya. Nah dia sempat bilang kan, baru kecabut rambutnya doang. Terus sosoknya gimana? Sosoknya cabut lagi, nggak tahu kabur kemana gitu. Akhirnya gue mikir ya, ini perjalanan gue masih panjang nih. Ini urusan belum selesai ya? Belum selesai. Bahkan gue belum sampai ke teman-teman gue yang di atas ya. Akhirnya gue mikir flashback lagi nih kan. Nih gara-gara peristiwa itu gue yakin pasti gue bakal diganggu lagi kan. Jadi peristiwa yang kesurupannya si Yayan itu yang di pendakian sebelumnya. Itu bakal dihajar lagi karena gue mesti ngelewatin yang tadi gue bilang ya. Gue mesti ngelewatin pos mata air 1 gue belum lewat. Terus kandang batu gue belum lewat. Bahkan klimaksnya di Kandang Badak gue belum lewat juga. Terus gue masih naik juga ke Gunung Gemuruh, ke SK juga yang dekat Gunung Gemuruh, di mana nanti gue ketemu sama tim peserta gue yang lain. Nah sementara lu bikin masalah jauh. Lu mau bikin masalah di bawah. Sementara lu tahu kan bahwa kita tuh diganggu waktu pendakian sebelumnya. Berarti waktu itu diganggu karena lu nggak cerita sama gue yang cewek lu tuh. Sekarang di pendakian ini lu yang bikin masalah gue. Jadi debat tuh. Gue debat ya sama dia ya. Singkat cerita, dia kan nyuruh gue tuh ngambil sesuatu di tasnya dia ya, yang bentuknya kayak botol tadi tuh. Akhirnya gue buka tasnya, gue emang nemu kayak satu botol, kayak botol vodka gitu ya. Terus akhirnya gue ambil. Nah gak lama tuh gue liat dia kayak masukin yang rambut itu tuh ke dalam botol ya. Nah itu kan gue jadi penasaran juga kan, ini maksudnya apa gitu. Nah gak lama dia jelasin. Apa sih jadi begitu dia tarik yang sosok tadi yang kuntilanak itu ya, itu nggak sempat ketangkap semuanya, jadi kecabut itu cuma beberapa lembar doang di rambutnya. Cuma rambut doang yang bawah tuh. Makanya begitu dia ngerok itu yang di checking itu kan gue kaget juga, ternyata ada rambut di tangannya dia tuh. Akhirnya nggak lama dia masukin ke dalam botol. Dia sempat cerita sih, dia sempat bahas ya, nanti botol itu bakal, nanti kalau kita turun nih, nanti botolnya itu mau dikasih sama gurunya dia. Supaya nanti harusnya yang dimasukin ke botol itu bukan rambutnya doang ya, tapi semuanya. Gitu ya. Gue sempat agak lucu juga sih denger kayak gitu ya. Aneh lah gitu. Aneh kan, menurut gue itu yang nggak masuk akal kan. Tapi begitu dijelasin bahwa nanti setelah dikasih sama gurunya, dia nanti si sosok ini itu dikurung gitu. Jadi tujuannya itu nanti kalau misalnya ada pendaki yang lewat sana itu nggak diserang lagi sama si sosok kuntilanak ini gitu. Akhirnya gue dengar kayak gitu, ya masuk akal juga gitu kan. Bahkan sempat gue tanya ya, berarti kalau gitu kalau gue lewat situ lagi itu sosok nggak ganggu gitu. Aman lah gue bilang ya. Tapi dia nambahin, itu kalau sosoknya masuk semua Gus. Tapi ini kan cuma rambutnya. Jadi yang gue pikirin itu nanti gimana turunnya nih. Ya. Waktu kejadian di pendakian sebelumnya aja kan begitu gue timpuk pakai batu ya di alun-alun SK, itu kan gue diserang sama semua sosok yang di sepanjang jalur turun itu kan. Nah akhirnya gue mikir gue bakal kena lagi nih, bakal diteror lagi. Iya bakal diteror lagi gitu kan. Akhirnya lama gue sampai lupa ya kalau harusnya gue udah harus jalan gitu kan. Nah karena kelamaan di sana, gue mikir gue nggak bakal kejar nih, gitu kan. Ini kalau kita jalan, sementara kan malam itu kan udah lewat, udah hampir jam berapa? 2:30 kurang lebih ya. Dibaca gue kalau misalnya kejar itu masih ada beberapa pos lagi. Sementara kita masih di sekitaran Batu Kukus. Itu gue mesti ngelewatin air panas 1, terus nyebrang air panas gitu kan. Jadi masih ada berapa pos lagi. Kalau misalnya lo ngitung jam itu kayak nggak mungkin gue bisa sampai di atas tuh jam 5-an. Soalnya perjalanan kalau misalnya dari Telaga Biru atau ngitungnya dari Pangencangan ke SK itu kurang lebih kan kalau normalnya kita nggak pakai carrier itu 6 jam Bang. Sementara gue dengan beban carrier yang berat gitu ya, sekitar 18 kilo sampai 20 kilo kan. Kita bawa air 5 liter, terus bawa logistik tim peserta bot gunung gitu kan, ditambah mah logistik gua. Jadi kalau misalnya gua ngitung tuh nggak mungkin sampai di atas itu jam 5.
Jam 7 mungkin ya. Jam 7 atau jam 8 gitu kan. Otomatis kan peserta itu udah jalan duluan. Akhirnya gue bilang sama temen gue nih, kalau gitu settingan gue rubah nih, gue bilang kan, kita nggak ke SK, gue langsung babat ke Pangrango. Oh, langsung bablas tuh. Bablas ya. Jadi gue ngejarnya di sana aja, di gunung apa, di alun-alun Mandalwangi. Walaupun resikonya gue bakal kena evaluasi gitu kan. Karena begitu nyampe peserta nyampe ke peserta kebun gunungnya nyampe SK, officialnya nggak ada. Gue udah mikir gue kena evaluasi tuh deh. Tapi karena si bocah ini rese gitu ya, teman gue ini rese, gue mikirnya udah macem-macem kan. Apalagi kalau gue nanti kena lagi di kandang badak gitu kan, belum lagi yang di SK gitu ya. Nah begitu gue bilang sama dia, sama si kawan ini, kita beda settingan. Segala lama dia bilang, ya udah bagus lah. Jadi nggak perlu ketemu sama sosok yang tadi di Gunung Gemuruh gitu kan. Karena kepikirannya dia juga begitu dia hajar tuh kuntilanak yang di Rawadenok itu kan apa ya bang, kalau dia sempat cerita ya, situasi perkara yang terjadi di satu pos itu nanti akan terkonek ke sosok-sosok penjaga penghuni di tempat-tempat lainnya gitu. Nah jadi dia bahas kayak gitu kan, gue udah bikin masalah nih di Rawadenok gitu kan. Otomatis pasti berita ini kedengaran di penghuni kandang badak sama di SK. Nah itu menurut dari berkaitan langsung itu. Menurut dari dia ya, kalau ngebahas tentang hal-hal yang mistis ya, gue nggak gitu paham juga. Masih nggak apa sih? Masih belum connect lah. Masih nggak connect lah gitu. Nah akhirnya singkat cerita nih, kita jalan ya sampai di pos air panas itu sekitar apa ya, masih gelap ya. Nah di air panas itu kan dulu kan posnya itu nggak seperti sekarang bang ya. Jadi posnya itu dua tingkat, dan di atas itu nggak kayak hari ini ya. Kalau dulu cuma triplek doang, cuma kayu-kayu. Ibaratnya lu kalau lewat pos ini itu udah ngelihatnya udah creepy banget gitu. Nah begitu gue lihat sana, di sebelah kiri itu ada kayak apa ya, kayak kedengaran kayak gonteng gitu.